Ta'ala atas segala nikmat-nikmatnya. Alhamdulillah pada malam ini kembali kita bertemu di kelas online 80 hadis pilihan, insyaallah bersama Ustaz kita Ustaz Ahmad Hidayat. Salawat dan salam pada Rasul kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat serta pengikutnya hingga akhir zaman. Baik Bapak Ibu dan juga teman-teman sekalian, insyaallah nanti sebelum maaf terganggu. Sesi tanya jawab insyaallah di akhir kajian, silahkan ditulis di kolom chat, insyaallah akan saya bacakan, dan yang mau bertanya langsung bisa di akhir acara. Pada Ustadz kita persilahkan, kita awali dengan baca salah-satunya. Mulai kita ya. Alhamdulillah, anda kemarin pamit ada acara Sibuk kan saya pamitkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat. Recording in progress. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ighfir lana washfi mardana warham mautana ya rabbal alamin. Amma ba'du, muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pengurus Masjid Al-Ikhwan, juga pengurus Malik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh peserta kajian online. Alhamdulillah masih berlanjut kajian ini, semoga istiqamah. Kajian online kitab hadis 80 hadis pilihan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keberkahan waktu, dan juga semoga ilmu yang kita pelajari ini diberkahi oleh Allah dan bisa kita amalkan. Hari ini kita akan membahas hadis nomor 22 setelah kita libur satu pekan, yaitu libur Idul Adha. Maka ana ucapkan terlebih dahulu selamat Idul Adha 1443 Hijriah. Juga semoga yang telah beribadah dengan ibadah kurban diterima oleh Allah ibadah kurbannya, dan semoga amalan-amalan yang dilaksanakan dari tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah jadi amalan-amalan yang terbaik di sisi Allah, yang merupakan pahala-pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa semoga setelah musim haji ini atau bulan haji ini atau bulan Zulhijjah ini, maka semoga kita disampaikan kepada musim ketaatan berikutnya, yaitu Ramadan. Karena kalau sudah lewat musim haji ini, musim ketaatannya itu berkurang gitu ya. Karena hari-hari besarnya, hari-hari amal soleh, hari-hari mulianya ini tidak sebanyak dari Ramadan sampai Dzulhijjah. Kesana ini rata. Hanya Muharram, sisa Muharram adalah bulan suci, tapi setelahnya Muharram, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, itu semua standar. Maka kita berdoa semoga kita masuk lagi ke musim ketaatan, musim ibadah, musim rahmat Allah yang Allah turunkan besar, yaitu nanti di bulan Ramadan. Mudah-mudahan sampai lagi ke Ramadan yang akan datang, kemudian juga bisa sampai lagi ke Dzulhijjah yang akan datang, dan semoga bisa juga sampai ke hari Arafah yang akan datang, dan semoga bisa haji saat tahun yang akan datang atau umrah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita masuk
Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, pada keluarga beliau, para sahabat dan seluruh umat yang mengikuti jejak langkah beliau. Baik, hari ini kita akan membahas hadis ke-22. Bismillahirrahmanirrahim. Hadisnya adalah mengenai khitbah dan jual beli. Tema yang ditulis oleh penulis buku yaitu Syekh Dr. Murtada, Aish Murtada. Beliau menulis di sini temanya adalah dilarang khitbah atau dilarang mengkhitbah di atas khitbah orang lain. Hadisnya an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا يخطب بعضكم على خطبة بعض. Hadis riwayat Muslim dan Bukhari. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, janganlah kalian melakukan transaksi jual beli terhadap transaksi jual beli orang lain, dan jangan mengkhitbah di atas khitbah orang lain. Hadis Muslim dan Bukhari. Kemudian periwayat hadis atau perawi hadis yaitu bernama Abdullah bin Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhuma, atau dikenal dengan nama Ibnu Umar. Jadi namanya Abdullah, tapi kunyahnya, nama panggilannya terkenal dengan nama Ibnu Umar. Abdullah ibn Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu adalah sahabat yang mulia. Dia masuk Islam bersama ayahnya ketika masih kecil dan belum baligh. Masya Allah. Sudah memeluk Islam sebelum baligh. Lalu beliau hijrah ke Madinah sebelum ayahnya. Peperangan pertama yang beliau ikuti adalah Perang Khandaq. Perang Khandaq itu adalah perang Ahzab, yaitu perang di mana kaum musyrikin kurang lebih 10.000 pasukan, yaitu gabungan antara penduduk Quraisy dan bangsa-bangsa Arab di sekitaran kota Makkah, di sekitaran kota Taif, Jeddah, dan sekitaran kota Madinah. Mereka berbondong-bondong berjumlah banyak menuju kota Madinah, ingin menyerang habis kota Madinah dan isi-isinya. Ingin mereka kuasai, ingin mereka matikan cahaya agama Islam, dan ingin juga mereka membunuh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Namun qadarullah, atas izin Allah, kaum muslimin bergerak keluar dari pusat kota menuju pinggiran kota, dan di pinggiran kota itu mereka membuat parit atau lubang besar. Mereka gali bersama-sama para sahabat dengan tangan sendiri, tidak menggunakan alat berat seperti beko, tapi mereka dengan tangan sendiri. Mereka menggali parit tersebut sampai mereka itu dikisahkan sangat lapar, dan mereka itu sampai ingin buang hajat saja sulit, saking harus cepatnya membuat parit itu lubang besar.
seperti kali gitu ya, kali yang besar yang lebar ke kanan ke kirinya itu lebar itu sekitar 6 meter, ke dalamnya sekitar 5 meter gitu, dimana kalau ada orang mau lewat dia pasti tidak bisa loncat, kuda juga tidak bisa loncat, kalau dia jatuh ke bawah dia juga tidak bisa naik. Itu dibuat sekeliling kota Madinah, khususnya bagian-bagian yang mungkin dilewati dari darat yang tidak ada pegunungan, itu semua dibuat lubang besar seolah-olah kali kering lah, lubang kali kering, padahal buatan dengan tangan mereka. Berletih-letih, bersusah payah, makanan kurang, kelaparan, rasa takut mengelimuti mereka, tapi mereka terus berjuang demi agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, perang itu disebut dengan perang Khandaq. Perang Khandaq atau disebut perang Khandaq karena Khandaq artinya tadi lubang tadi, parit. Nah, disebut juga perang Ahzab. Ahzab itu artinya gabungan dari kelompok-kelompok manusia. Nah, disebut Ahzab atau gabungan sebab orang-orang kafir dan musyrik sekitaran kota Makkah, yakni di Jazirah Arabiah, bersatu untuk menyerang Nabi Muhammad SAW. Nah, perang ini diikuti oleh Ibnu Umar, perang yang pertama. Ya, menurut yakni Ibnu Umar pertama kali ikut perang itu adalah perang Khandaq. Sebelumnya ada perang Badar. Setelah Badar ada perang Uhud. Nah, tidak lama setelah Uhud baru perang besarnya adalah perang Khandaq ini. Inilah yang diikuti pertama kali oleh Abdullah bin Umar. Setelah itu kemudian Abdullah bin Umar mengikuti peperangan lainnya bersama Rasulullah SAW. Kemudian ia juga ikut serta dalam peperangan besar perluasan wilayah Islam di Mesir. Dulu ketika zaman khilafah Islamiyah, dari zaman Nabi lah ya, ketika Islam itu dipimpin oleh pemimpin yang menggunakan manhaj nubuwah. Manhaj nubuwah itu adalah kurikulum pemerintahannya, kurikulum Al-Quran dan Al-Hadis. Panduannya adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Itu setiap pemimpin memiliki tanggung jawab untuk menyebarkan agama Allah. Ya, ingat ya, itu yang ada di benak setiap pemimpin. Tentu diawali dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengirim surat kepada raja-raja besar saat itu untuk mengajak mereka ke dalam Islam. Kebiasaan ini diikuti oleh para sahabat, para khalifah setelah Nabi. Menyurati atau mendatangi pimpinan-pimpinan yang ada di sekeliling mereka, baik dekat ataupun jauh, untuk mengajak masuk Islam. Itu adalah tugas khalifah. Salah satu tugas khalifah atau pemimpin seperti itu. Tujuan mereka harusnya adalah menyebarkan Islam. Sebagaimana yang dilakukan oleh Sulaiman Al-Malik, Raja Sulaiman ketika mensurati Balqis untuk mengajak masuk Islam. Nah, itu tugas pimpinan. Nah, pimpinan setelah Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali sama melakukan perluasan, khususnya 3 khalifah itu ya, Abu Bakar, Umar, Utsman. Itu 3 khalifah melakukan perluasan yang sangat luas, sedangkan di zaman Ali radhiyallahu anhu kondisi umat Islam agak sedikit sulit, ada konflik internal karena banyak umat Islam baru yang imannya belum kuat diadu domba oleh orang-orang munafik. Nah, tapi di zaman Nabi Abu Bakar, Umar, Utsman ini perluasan wilayah Islam, dakwah Islam dari tingkat tinggi pemimpin, ada pemimpin di luar Islam itu berjalan dengan baik. Maka sampailah Islam ke Mesir, sampailah Islam ke Syam, sampailah Islam ke Irak, sampai juga ke Basrah juga di dalam Irak, dan Persia sekarang kurang lebih adalah di Iran. Sampailah ke negeri-negeri yang jauh, yang dengan pesawat saat ini mungkin bisa sekitar 2 jaman ya. Sampailah agama Islam ke sana, Masya Allah. Sebab apa?
Sebab para pemimpin atau khilafah memainkan peran untuk menyebarkan Islam keluar dari batas Madinah, keluar dari batas yang sudah ada, keluar menyebarkan Islam untuk diluaskan ke tempat. Nah, beliau ikut, Abdullah bin Umar mengikuti perluasan-perluasan tersebut. Nah, ia adalah seorang pemberani dan lantang, ia juga termasuk ahli ilmu. Nah, beliau selain seorang mujahid pemberani, beliau juga adalah seorang yang ahli ilmu. Kalimat atau kata Ibnu Umar ma'ruf, kita semua kenal kata tersebut ya, nama tersebut, Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Beliau menghafal hadis sampai 2630 hadis. Banyak sekali. Perkataan, perbuatan Nabi, ketetapan Nabi. Perkataan, perbuatan, ketetapan itu dihafal oleh beliau sampai 2630 hadis kurang lebih. Beliau juga dikenal sebagai ahli ibadah dan orang yang wara. Wara yakni zuhud, tidak mudah atau tidak terlena dengan keindahan dunia. Subhanallah. Berat ya. Tidak terlena dengan keindahan dunia. Wara. Nah, beliau wafat tahun 73 Hijriah pada usia 86. Masya Allah. Umurnya cukup panjang, 86 tahun. Subhanallah. Dah selesai masalah Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari Ibnu Umar. Pelajaran penting dari Ibnu Umar kurang lebih dua. Beliau itu adalah penuntut ilmu yang gigih dan pengajar ilmu agama yang gigih. Dan beliau juga pejuang yang menegakkan agama Allah dengan gigih. Itulah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Dan sahabat rata-rata seperti itu. Tapi tidak semua yang berilmu, tidak semua yang ilmunya itu tajam. Sedangkan Ibnu Umar termasuk yang tajam ilmunya. Nah, sekarang kita akan mempelajari hadisnya, konten hadis. Tadi konten hadisnya adalah larangan untuk transaksi jual beli terhadap transaksi jual beli orang lain. Yani janganlah sebagian kalian melakukan transaksi jual beli terhadap transaksi jual beli orang lain. Maksudnya begini, kalau ana sedang tawar-menawar dengan Syekh Nur Hadi di pasar atau di rumah, ana mau beli misalnya mobil. Syekh Nur Hadi mobil ente ana beli dah. Misalnya harganya 50 juta. Ana sudah nawar nih, masih di depan muka ini. Nur Hadi ada di sini. Kata Nur Hadi, baik, 50 juta, nanti Anda pikir dulu lah, karena harganya bukan 50 juta. Anda pikir. Kemudian terjadi kesepakatan bahwa kita menunda penjualan itu sampai 3 hari. Kasih anak waktu, kata Nur Hadi, 3 hari nanti anak putuskan. Tadi tawaran anak 50 juta, Nur Hadi misalnya 65 juta. Kita berangkat sama-sama 3 hari, masih berlaku namanya penantian. Masa khiyar, bahasa hadisnya khiyar itu masa negosiasi, masih berlaku 3 hari, karena tadi kita sepakat 3 hari. Boleh berapa hari terserah, boleh 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, boleh sehari, 2 hari. Misalnya kita sepakat 3 hari. Tiba-tiba hari kedua datang Pak Arifin. Pak Arifin bilang ke Nur Hadi, mobil berapa? Kata Nur Hadi 65. Kemudian Nur Hadi misal doang, tapi nggak mungkin aja. Nur Hadi menjualnya ke anak, langsung menjualnya ke Pak Arifin. Udahlah, anak jual ke antum. Ini yang pertama, setelah mat 50 anak nggak jadi, ke antum aja. Digagalin sepihak sebelum menggagalkan ke anak. Nah ini nggak boleh.
Nur Hadinya nggak boleh. Atau bisa jadi begini, bisa jadi Pak Arifinnya misalnya tahu Ustaz Rahmat 50, coba Anda tawar ke Nur Hadi 55. Sementara Anda sama Nur Hadi masih dalam akad penantian. Kalau misalnya tahu Anda masih penantian, maka tidak boleh seseorang menawar harga ke Nur Hadi sampai nanti Nur Hadi sudah batalkan. Nur Hadi sama Rahmat udah batal belum? Udah batal. Baik, kalau udah batal Anda mau nawar, begitu. Gitu ya. Jadi itu maksudnya hadis ini. Selama dua orang masih tawar-menawar, kita tidak boleh nyelak. Tunggu sampai mereka selesai, jadi atau tidak jadi. Jadi tidak boleh kita mengatakan 50 juta, Ana tiba-tiba kita selak, Ana 55 dah. Selak lagi Ana 60, selak lagi Ana 70. Ya, dalam Islam ini jual beli seperti ini disebut memotong akad antara muslim yang sudah ada, dipotong dengan akad baru, dengan tawaran baru ya, belum akad, dengan tawaran baru. Nah itu tidak boleh di dalam Islam seperti itu. Baik, begitu juga tidak boleh di dalam Islam itu mengkhitbah di atas khitbah orang lain. Mengkhitbah di atas khitbah orang lain sama. Apabila ada seorang wanita dan seorang laki-laki sedang berkhitbah, di wanita ini kita tahu dia sedang berkhitbah, kita tidak boleh mengganggunya. Tidak boleh kita ganggu, kita khitbah lagi, tidak boleh kalau kita sudah tahu dia dalam keadaan khitbah. Begitu juga wanitanya, tidak boleh seorang wanita itu mengatakan saya belum dikhitbah, padahal dia dikhitbah, dia berdusta. Gak apa-apa, khitbah saya aja. Akhirnya dia punya dua khitbah, dari laki sana laki sini, ini juga tidak boleh. Ya, nah larangan ini, larangan tidak boleh jual beli, melakukan jual beli di atas transaksi yang masih tertahan atau pending ini, dan juga tidak boleh mengkhitbah wanita yang sedang dikhitbah ini. Ini larangan yang perlu diperhatikan. Ya, apakah dia hukumnya haram dan berdosa, ataukah tidak, ataukah hanya makruh, ya, ataukah dia dosa atau makruh hukumnya. Nah, hukumnya adalah ada yang mengatakan dosa, haram, ada yang mengatakan makruh. Tapi tentunya ini tidak baik, kita harus tinggalkan ini. Jangan kita lakukan transaksi-transaksi yang memotong transaksi orang lain atau khitbah yang memotong khitbah orang lain. Kenapa tidak boleh? Karena ini mengakibatkan pertikaian sesama muslim, bertengkar kita sesama muslim. Sebab apa? Sebab jual beli yang seperti ini atau khitbah yang seperti ini. Jadi sebaiknya ditunggu dulu, sudah selesai belum akadnya, kalau sudah baru kita masuk. Nah ini kurang lebih beginilah tata cara jual beli yang Nabi anjurkan. Dan ini juga kemungkinan besar ya. Ini juga kemungkinan besar yang dilakukan Nabi saat Nabi berdagang bersama Khadijah. Ketika beliau melakukan perdagangan dari harta Khadijah, kemungkinan juga dilakukan hal ini. Jadi kalau kita mau lihat bagaimana cara dagang Nabi sebelum menjadi Rasul, itu bisa dilihat dari hadis-hadis yang Nabi sampaikan setelah jadi Rasul. Karena hampir mayoritas yang dilakukan Nabi sebelum menjadi Rasul itu kemudian dijelaskan setelah Nabi jadi Rasul, dilegitimasi dengan hadis-hadis Nabi SAW. Gitu ya. Di antaranya jual beli. Nabi, bagaimana sih mau tahu jual beli Nabi? Ya lihat saja di hadis-hadis jual beli setelah menjadi Rasul. Bagaimana sih Nabi santun kepada anak yatim? Kan Nabi sebelum jadi Rasul itu sudah santun ke anak yatim. Begitu pengakuan Khadijah. Itu pengakuan Khadijah, kau tuh santun kepada anak yatim, santun kepada tamu, suka membantu orang lain. Nah bagaimana Nabi membantu anak yatim, membantu orang lain? Bagaimana Nabi SAW itu menghormati tamu yang dikisahkan oleh Khadijah sebelum jadi Rasul? Bagaimana? Itu bisa dilihat dari
sabda-sabda Nabi setelah menjadi Rasul. Itu disitu dijelaskan cara-cara menerima tamu, cara-cara menghormati tamu, cara-cara berbuat baik kepada yatim, kepada orang-orang yang tidak mampu, orang-orang duafa. Nah, kemungkinan dari sabda-sabda yang keluar setelah Nabi menjadi Rasul, kemungkinan itu yang dilakukan Nabi SAW ketika sebelum Rasul. Gitu ya. Nah, termasuk jualan. Kemungkinan ini salah satu kemungkinan besar, salah satu yang dilakukan Nabi dalam perdagangan beliau. Kenapa beliau itu berdagang sangat sukses memegang harta Khadijah saat itu? Dari sekian banyak laki-laki yang diberikan modal oleh Khadijah, kenapa Nabi paling sukses? Karena metode dagangnya begini. Kalau Nabi masih ada akad dengan yang lain, Nabi tidak akan menggagalkan akad itu sampai akad itu selesai. Baru silakan orang lain menawar. Seperti itu. Jadi subhanallah ya, cara-cara jualan Nabi SAW itu sangat mulia. Kalau antum lihatlah nanti ada perdagangan itu akan jelas di situ. Tidak boleh yang ini, tidak boleh jual beli ketika orang lain masih dalam akad transaksi atau tawar menawar. Satu. Yang kedua, Nabi juga mengajarkan boleh atau anjuran untuk menerima barang yang dikembalikan. Anda beli aqua, belum Anda minum, nggak jadi, Anda balikin, boleh. Dalam anjuran Nabi, terima. Kemudian Nabi melarang jual beli dengan hutang yang sifatnya riba. Dibeli dengan hutang tapi riba, berlipat-lipat nilainya, penjualannya sebab ya riba itu. Kemudian Nabi SAW juga melarang jual beli yang ada tipu-tipu, tidak jujur, dan seterusnya. Jadi banyak bab-bab yang Nabi ajarkan tentang jual beli. Itulah yang dilakukan Nabi SAW kurang lebih ketika sebelum menjadi Rasul, ketika berdagang, sehingga orang senang lah dengan pedagang seperti itu, baik, lembut, jujur. Jadi konsepnya adalah kita untung, pembeli untung. Gitu. Jadi dalam Islam ini tidak boleh pembeli diuntungkan secara banyak, penjual rugi, terzalimi, atau sebaliknya, penjual yang beruntung banyak, pembeli rugi, terzalimi. Tidak boleh, harus sama-sama barang bagus, nilainya bagus, gak apa-apa, sama-sama seperti itu, setara. Tidak boleh ada yang dirugikan dalam Islam itu. Makanya tidak boleh tipu daya, tidak boleh seperti ini, tidak boleh memutus transaksi yang masih berjalan. Begitu juga masalah khitbah, masalah muamalah, pernikahan juga sama. Wanita-wanita yang masih dalam khitbah tidak boleh diputus. Begitu ya, itu ajaran agama kita sedetail itu. Kita lihat di sini penjelasan dari Syekh Muhammad Aish Murtada menulis di sini. Beliau mengatakan bahwa transaksi jual beli di atas transaksi jual beli orang lain hukumnya haram. Haram berarti dosa. Tadi Anda sampaikan ada makruh, ada haram. Beliau mengatakan haram. Lantas kalau haram, apakah akadnya sah atau tidak? Yes. Itu yang dipertanyakan. Ini 10.000, Anda masih tawar menawar. 10.000 belum selesai tawar menawar, ada orang bilang 15.000 deh, Anda beli. Ya, akhirnya dijual sama penjual 15.000 ke sana. Nah, jual beli 15.000 sah atau tidak? Hukum jual belinya akadnya sah. Walaupun dia memotong transaksi yang Anda belum selesai, dia potong, tapi sah. Jual belinya sah, barangnya sah. Dia kena dosa apa? Si penjual yang punya pensil ini, dia kena dosa memutus transaksi bersama Anda yang belum selesai. Dia dosa di situ saja. Tapi akad jual beli dia dengan pembeli yang baru yang membeli 15.000 sah. Gitu ya. Bisa dipahami mudah-mudahan. Maka perhatikan para penjual, pedagang sebelum berdagang, sebaiknya untuk melihat hadis-hadis perdagangan untuk bisa lembut dalam berdagang. Ada sabda Nabi SAW, kata Nabi, bisa diingat-ingat ya. Kata Nabi, rahimallahu rajulan samhan. Allah Subhanahu wa taala mencucurkan rahmat, kasih sayangnya, ridha, ampunan. Kalau sudah rahmat berarti ampunan. Kepada siapa? Rajulan samhan. Seseorang yang samhan itu legowo, besar hati, pemaaf. Idza ba'a, dalam menjual.
wa idza ishtara, dalam membeli. Jual murah, kalaupun tidak murah mempermudah. Kalaupun tidak mempermudah, dia jual, dia itu siap menanggung resiko. Atau dia jual dengan menjaga kebahagiaan pembeli. Ya, dia ingin pembeli ini bahagia dengan barang yang dia beli. Ini namanya samhan. Samhan. Ya, idza ba'a, ketika dia menjual. Ada orang yang beli belum bayar lama, 1 hari, 2 hari, dia tenang, nggak apa-apa. Dia samhan, dia legowo. Terus begitu. Sampai 3 hari, 10 hari legowo. Nanti udah 11 hari dia tagih. Tagihnya pun legowo. Idza qtada. Yani ketika dia menagih, dia samhan. Dia menagih dengan lemah lembut. Begitu juga orang yang membeli dengan lemah lembut. Dia beli, tawar-menawarnya tuh tawar-menawar yang lembut. Jangan tawar-menawar yang menyakitkan. Berapa harga? 20. 5.000 aja ya gitu. Itu menyakitkan. Menyakitkan penjual. Ya elah, harga 20 nawar 5.000. Itu menyakitkan. Itu orang yang soleh yang mengerti hadis jual beli, ketika dia beli berapa? 20.000. Boleh kurang nggak? Berapa kurangnya? Begitu. Lembutlah caranya. Nah, orang yang lembut dalam transaksi jual beli itu samhan disebut dalam hadis, itu rahimallah, mendapatkan rahmat. Ya. Begitulah subhanallah dalam Islam, karena masalah keuangan ini masalah yang sakral yang perlu dijaga. Makanya Nabi menggantinya pahala yang besar dari orang-orang yang mau bertransaksi jual beli atau hutang piutang dengan lembut. Pahalanya besar. Termasuk orang yang memaafkan hutang. Ya, ada kisah dalam sebuah hadis sahih Muslim, seorang pedagang yang pembelinya pada ngutang, beli ngutang, ngambil barang pada ngutang. Nah, dia menyuruh anaknya, silakan tagih ke fulan. Ini jadwal, ini daftar, ini hutang semua nih, sebuku nih, namanya fulan, hutangnya sekian, tolong datangi rumahnya. Nah, pesan pedagang itu kepada anaknya, wahai anakku, kalau dia belum bisa bayar, tidak apa-apa, tangguhkan. Kemudian kalau dia itu tidak sanggup bayar, udah 10 kali tagih nggak sanggup bayar, sudah maafkan saja, tidak apa-apa, maafkan. Ini pedagang nih, subhanallah, sifatnya begitu, samhan tadi. Ini terjadi sebelum Nabi diutus. Ini umat Bani Israel, kaum Bani Israel. Nabi ceritakan ke kita. Nah, orang ini, si pedagang ini, kata Nabi, nanti dia wafat. Ketika dia wafat, nanti di akhirat dia akan ditanya oleh Allah. Nabi menceritakan apa yang akan terjadi kepada laki-laki itu. Laki-laki itu masih dikubur sekarang, belum sampai nanti ke akhirat, belum ada hisab. Tapi Nabi menceritakan masa depan. Di akhirat kelak, orang itu dia akan ditanya oleh Allah, amalan apa yang membuatmu, amalan apa yang kau lakukan, wahai hambaku, kata Allah. Kata si hamba, saya itu pedagang ya Allah, engkau lebih tahu, saya berdagang dan pembeli saya itu berhutang, hutang. Saya itu kebiasaannya menangguhkan hutang mereka kalau mereka belum sanggup bayar, atau saya maafkan hutang mereka kalau mereka tidak sanggup bayar. Berkali-kali tidak sanggup, saya maafkan. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, jika engkau memaafkan hamba-hambaku, maka aku lebih berhak memaafkan. Yani Allah lebih berhak memaafkan dia. Akhirnya dia masuk surga itu. Si laki-laki Yahudi itu. Yahudi Muslim. Maksudnya pengikut Nabi Bani Israel, pengikut Nabi Isa atau Nabi Musa. Kalau udah begitu, ya udah. Masuk Islam. Kalau udah selesai, Diterima oleh Allah sebagai amal ibadah yang baik. Sebab apa tadi? Samhan fil bai' wasyira. Apa tadi samhan tadi? Lembut, legowo, pemaaf dalam masalah jual beli. Susah, karena susahlah pahalanya sebesar itu. Gitu ya. Kemudian hadis faedah kedua mengenai khitbah. Ya, ini juga dalil haram khitbah di atas khitbah orang lain. Jadi bagi siapa yang dalam khitbah, untuk dijaga dirinya, jangan mengumbar-ngumbar biar orang lain datang lagi, perempuan-perempuan yang di khitbah, jaga diri. Karena sudah ada janji, khitbah itu janji nikah, janji akan dinikahi. Boleh dibatalkan? Boleh.
Tapi selama belum dibatalkan, jangan diselak. Bagaimana hukum orang yang menyelak khitbah? Hukumnya haram. Boleh haram, ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh. Tapi penulis mengatakan haram. Baik. Seandainya dia melanggar, dia menikahi seorang wanita yang masih dikhitbah, wanitanya juga mau, bapaknya perempuan juga mau, digagalkan si pihak laki satu pihak, ya, si laki-laki ini digagalkan sepihak, dia nerima laki-laki lain, nikah. Akadnya sah nggak akad nikahnya? Jawabannya akad nikahnya sah. Tapi dia berdosa karena dia menggagalkan khitbah laki-laki yang pertama tanpa izinnya dulu, tanpa selesai dulu. Ya seperti itu. Kemudian yang ketiga, agama Islam itu menganjurkan manusia agar selalu berakhlak baik dan berlapang dada. Nah ini dia. Coba ya antum, berlapang dada dalam masalah jual beli. Oh susah, karena kalau udah jual beli, otaknya itu harus untung, nggak boleh rugi. Yang kedua, disuruh berlapang dada dalam masalah kasih sayang cinta, ya, di masalah khitbah ini masalah cinta. Oh nggak bisa, kalau masalah cinta maunya saya yang dapetin dia, jangan sampai orang lain dapati dia. Jadi pada posisi-posisi kita ingin untung dan ingin mendapatkan cinta kita kepada fulan atau fulana, di saat itu kita diperintahkan oleh Allah untuk berlapang dada, berakhlak baik, tidak memutus atau memotong hak kaum muslimin yang sedang dalam proses baik jual beli ataupun dalam proses khitbah, sehingga tidak terjadi nuansa saling benci antara kaum muslimin di tengah masyarakat. Nah, kira jelas sekali hadisnya sedemikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam. Tafadhal jika ingin ada penambahan atau pertanyaan. Bacakan dulu. Yang pertama dari Ibu atau Bapak Alfian Amir, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana dengan jual beli dengan sistem lelang? Apakah hukumnya? Syukran. Tanya apa tadi? Hukum jual beli dengan sistem lelang. Lelang itu disebut dengan muzayadah, ya, nambah. Lelang itu adalah salah satu tata cara jual beli, apakah dia boleh atau tidak. Jawabannya, kalau lelang itu beda dengan yang kita sebutkan hari ini. Kalau lelang itu adalah sebuah kesepakatan bersama. Oh, ini dijual secara lelang. Kalau yang dimaksud dalam hadis ini adalah bukan sedang lelang, sedang normal kita akad satu sama satu. Ini barang tidak dilelang. Karena kalau orang sudah dari awal barang dilelang, mafhum, ya, sudah diketahui. Kalau itu tidak apa-apa. Itu ada hadis mengenai lelang, ya. Itu hadisnya diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad. Ini dikisahkan bahwa Nabi SAW pernah menawarkan kepada para sahabat sebuah barang, ya. Kata Nabi, siapa yang mau beli barang ini? Kemudian kata seseorang, ya Rasulullah, ana akhudhu bidirham. Saya bayar 1 dirham. Kemudian Nabi bertanya lagi, man yazidu ala dirham? Siapa yang mau nambah lebih dari dirham? Seperti itu. Nah, ini pernah terjadi di Nabi SAW. Tapi ini memang lelang. Itu, ya. Jadi hadis yang tadi kita baca, babnya bukan bab lelang. Babnya bab barang normal. Dipahami? Allah a'lam. Baik, saya bacakan dulu dari kolom chat, nanti yang mau bertanya langsung di sesi yang akhir, ya. Kemudian dari Bapak Teguh Zarki, Assalamualaikum Ustaz, gimana kalau ada praktek jual beli melalui iklan, lalu banyak yang menghubungi dan kasih penawaran. Penjual mengumpulkan penawaran itu dengan tujuan mendapatkan harga terbaik. Ya, ini online dikumpulkan pembeli, ya. Dia jual beli online.
bagaimana ya? Coba bisa dijelaskan nggak? Karena kalau jual beli online itu yang tadi ingat ya, yang dimaksud tadi, yang ana maksud bahwa yang dimaksud hadis ini adalah dua orang masih sepakat. Kalau nggak ada sepakatan, Mas Zarki, berapa harganya? 30.000. Ya udah, ana diam. Datang lagi orang berapa Gini, harganya? Ustaz. Hah? Mungkin gini tadi yang mobil tadi, mungkin Anda jual mobil nih. Anda posting mobilnya Avanza tahun sekian untuk harga hubungi Anda. Jadi tidak ada harga di situ. Nah, banyak orang menghubungi, dia mau cari pasaran harga tertinggi. Mungkin itu kasusnya seperti itu, mungkin. Ya berarti ana nanya berapa? Iya. 100. Ana nawar Nanti yang lain, nanti kan ada yang lain tuh tanya-tanya, dia mencari penawaran tertinggi. Iya. Selama gini, ana nawar ke Nur Hadi 90. Datang lagi Zarki. Nur Hadi bilang 90, belum bisa Pak. Kalau dari awal si penjual udah bilang belum bisa, ya sudah. Berarti kan udah putus. Belum bisa Pak, 90. Kemudian nanti ada datang lagi yang lain, 91, belum bisa Pak, ada lagi yang lain. Dia nunggu terus sampai ada yang paling tinggi. Nah, betul. Iya kan, dia gagalkan. Penggagalan pertama itu dalam mazhab Syafi'i harus pakai lisan sebenarnya. Ane 90, Nur Hadi bilang nggak mau, udah putus. Itu dalam mazhab Syafi'i harus pakai lisan, diucap. Tapi dalam mazhab Hanafi dia nggak harus pakai lisan. Ketika Nur Hadi Anda jawab 90, Nur Hadi nggak balas. Udah itu artinya gagal. Udah dia putus gitu ya. Dia putus gitu. Dia berarti tidak mau. Dia putus bahwa dia udah nggak ada transaksi lagi dengan anak, tidak. Tawar menawarnya putus. Jadi selama tawar menawar yang sudah putus, itu nggak ada masalah. Mau orang datang banyak nggak ada masalah. Jadi intinya di penjual ini penjual. Jadi kalau mau segera dapat pembeli yang lebih mahal, putusin dulu dengan yang awal. Kalau ada janji dengan yang awal tadi 90, bentar ya, ana putusin besok. Nah, antum nggak boleh lagi mutus dengan ana sampai besok. Jangan pas besok ana tunggu jam 1 siang, janji jam 1, mana barangnya? Udah ana jual, itu yang dosa itu. Tapi kalau sampai jam 1 siang, ana dapat harga-harga lain nih, ana kumpulin, terus ana tahan dulu, orang lain ana tahan dulu. Nggak apa-apa, ana tahan dulu, terus jam 1, janji ana pengen ngomong sama Nur Hadi, ngomong sama ana, Ustaz Afwan, ane nggak jadi jual sama antum 90. Karena dia ada orang tawaran lain, nggak apa-apa, yang penting diputusin dulu dengan ana, ngerti nggak? Ya, nggak ada janji. Dengan ana putusin dulu. Masalah antum di sana ada yang lebih mahal tuh nggak ada masalah. Yang penting putuskan dulu dengan ana. Jangan gara-gara di sana ada yang lebih mahal, tiba-tiba dijual sepihak. Nah itu yang nggak boleh di dalam hadis ini. Karena antum masih ada janji sama ana. Gitu. Begitu. Ya, jadi tidak salah seorang penjual itu mencari pembeli yang lebih mahal, itu tidak salah. Yang penting ketika antum jual kepada pembeli yang lebih mahal, tidak ada akad. Ada akad nggak dengan yang lain nunggu sebelumnya? Ya. Kalau udah nggak ada, udah diputusin, nggak apa-apa. Itu saja maksudnya. Tidak ada yang tersinggung di situ. Ketika Nur Hadi bilang, Afwan, Anda nggak bisa, ya sudah, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Tinggal beliau cari pembeli yang lebih mahal, nggak apa-apa begitu. Itu yang dimaksud dalam hadis tadi, Allah. Baik, masih ada di kolom chat beberapa, saya bacakan dulu. Dari Ibu Siti Sadiah, Bismillah, Afwan Ustaz izin bertanya, bagaimana pandangan Islam dalam transaksi jual beli secara online benda bersifat tidak nyata, hanya berupa gambar dengan spesifikasi tertentu, penjual dan pembeli pun tidak bisa melakukan proses akad atau ijab kabul secara langsung. Apakah dalam pandangan Islam jual beli seperti itu? Sah tadi, sah selama barang itu jelas. Semua itu boleh dilakukan kalau jelas. Yang tidak boleh itu gharar. Gharar itu tidak jelas. Kalau jelas, deskripsinya jelas, fotonya jelas, bahannya jelas, semua lengkap informasinya, pembeli baca dan dia redha dengan informasinya, kemudian dia beli, dia terima barangnya ternyata sama dengan yang dia lihat di foto, maka selesai urusan, tidak ada masalah. Yang tidak boleh adalah
tidak jelas ketidakjelasan barang. Contoh ketidakjelasan yang dicontohkan oleh para ulama fikih ini. Contoh ketidakjelasan begini. Ini padahal bukan online nih, jual beli langsung, tapi dianggap tidak jelas dalam Islam. Apa contohnya? Anda datang ke kolam, misalnya di Al-Ikhwan Masjid ada kolam ikan lele, misalnya. Anda tanya nih sama pengurus masjid, ini ikan lele, kolam ada isinya nggak? Ada. Berapa lelenya? Ya kurang lebih sekian lah. Anda beli ya ikan lelenya sama ikan lelenya, Anda fokus lelenya ya. Anda beli ikan lelenya. Berapa? Ya udah kira-kira sekian kilo, padahal nggak ditimbang itu nggak boleh kayak gitu, nggak boleh. Jadi karena nggak boleh, nggak jelas berapa kilonya, nggak jelas, kira-kira begitu nggak boleh. Atau misalnya gini, ini pohon jambu udah mau berbuah nih, baru mayang-mayangnya. Anda bilang ke pemilik, ini semua Anda beli ya, Anda beli sekian ratus ribu. Nggak boleh juga karena belum jelas, barangnya belum jelas. Nanti apakah tumbuh atau tidak tumbuh, atau runtuh atau tidak runtuh. Ketidakjelasan itu, online atau tidak online itu dilarang. Harus jelas. Jadi kalau online selama jelas dan sesuai itu tidak masalah. Baik, saya lanjutkan kembali di kolom pertanyaan. Masih ada yang bertanya. Untuk yang mau bertanya langsung, sabar ya, nanti di sesi terakhir kita buka sesi tanya langsung. Dari Ibu Sri, ini tadi sudah mengenai hukum lelang sudah dijawab. Kemudian dari Ibu Dian. Bismillah, Afwan, izin bertanya Ustadz, jika pembeli membayar lebih dari total belanja seharusnya, apakah ini termasuk riba? Pembeli menganggapnya hadiah untuk penjual. Syukur. Tidak ada masalah. Kita lebihkan. Itu tadi masuk dalam samhan tadi. Rahimallahu rajulan samhan. Allah akan merahmati, menyayangi, mengampuni orang-orang yang samhan tadi, yang samhan, yang lembut dalam jual beli. Di antara lembut itu, kalau beli nggak banyak nawar. Kalau nawar, jangan nyakitin hati. Itu orang yang lembut dalam membeli. Sekarang membeli. Orang yang lembut dalam membeli, bayarnya dilebihkan. Itu lembut dalam membeli. Atas kemauan dia ya, itu lembut dalam membeli. Kalau penjual, lembut dalam penjual itu, tidak menawarkan harga yang berlebihan. Kemudian kalau orang nawar, dia menerima tawarannya. Kemudian kalau barangnya rusak, cacat, dia siap dikembalikan. Atau barang sehat tidak jadi beli, dia siap dikembalikan, dan seterusnya. Hal-hal seperti ini nih semua akan mendatangkan rahmat. Termasuk tadi menambahkan bayaran dari harga yang sudah tertera. Itu bagian dari rajulan samhan tadi. Mudah-mudahan masuk dalam kategori orang yang lembut dalam berniaga, dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Selanjutnya dari Ibu Lia Kinanti. Bismillah. Izin bertanya Ustadz, bagaimana hukumnya jual beli secara dropship? Kebetulan saya punya online shop dan kadang ada saudara atau teman ingin jadi reseller tapi pengiriman barangnya langsung dari saya. Karena mereka tidak memiliki modal untuk membeli barangnya terlebih dahulu dari saya sebagai reseller. Jadi mereka hanya bermodal foto produk dari saya, tapi mereka sudah tahu kualitas produk yang saya jual. Apakah ini termasuk dropship? Syukur. Setahu Ana hukum ini boleh, tidak ada masalah kalau seperti ini yang tadi kita membantu mempromosikan produknya Fulan dengan jelas, Fulan reba, kita reba, kita kenal produknya, sama kayak reseller jatuhnya. Cuman resellernya kalau zaman dulu kan reseller bawa barang ya, kalau sekarang reseller bawa foto online, hampir sama dia dengan reseller, cuman bedanya nanti akadnya dengan kita, tapi kita minta tolong kepada pemilik barang untuk mengirimkan. Insya Allah ini juga tidak masalah, insya Allah, selama semua dalam kejelasan. Allahu a'lam. Baik, ada yang terakhir ya, Ustaz ya, dari kolom chat dari Abu Razan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, dalam keterangan penulis mengatakan bahwa haram pada sesama muslim. Apakah maksudnya jika dilakukan ke orang lain non-muslim
tidak mengapa atau ada keterangan lain? Jazakallah khairan. Enggak, maksudnya semuanya muslim dan tidak muslim. Cuman kepada muslim tentu diutamakan untuk tidak melakukan. Ya, emang hadisnya di sini kan kalimat akhi ya. Ada khidbat dalam hadis lain. Khidbat enggak boleh khidbat terhadap khidbah saudaranya. Saudaranya ini muslim. Ya. Tapi sebenarnya hukum jual beli ini berlaku untuk sesama muslim dan tidak muslim. Yang tadi yang lembut, kemudian yang menjaga transaksi dengan seseorang jangan dipotong dengan yang lain, itu juga sama dengan muslim dan tidak muslim. Karena pada intinya adalah di sini menjaga perasaan si pembeli. Ya, menjaga perasaan si pembeli, baik pembeli itu muslim atau tidak muslim. Nah, jadi jangan seandainya tadi kita baca khusus muslim, berarti kalau Anda berada di negeri kafir, di negeri yang mayoritas non-muslim, Anda nggak amalin hadis ini, enggak juga. Ini karena penulis ini dari Saudi, di Saudi muslim semua rata-rata. Tapi ini berlaku hadis ini untuk semua. Semua hadis larangan zalim, larangan membunuh, larangan melakukan hal-hal yang buruk, itu berlaku untuk muslim tidak muslim semuanya. Wallahu a'lam. Baik, saya rasa sudah habis dari kolom chat, sudah saya bacakan semua. Silakan yang mau bertanya langsung. Ibu Komariah sudah angkat tangan, mungkin mau bertanya. Bisa dibantu mikrofonnya, Ustaz? Mungkin. Oh iya, Ibu. Ya. Ya udah. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum. Ustaz, kalau kalau dagang itu kan nggak boleh untungnya berlipat-lipat ya. Tapi boleh. anak Boleh. boleh. Anak pernah ditawarin spray sama kenal sih emang kenal dekat gitu. Dia bilang berapa ini spraynya, dia nawarin spray, dia bilang berapa, dia udah Ana mau satu berapa duit. Terus dia bilang gini, ya udah diambil aja dulu nanti bayarnya 3 bulan gitu. Itu gimana Ustadz cara dagang seperti itu? Apakah dibolehkan? Itu aja Ustadz, syukran. Bayar 3 bulan apa Bu? Pertama mengambil untung itu boleh dalam Islam, modalnya 10.000 misalnya dikali jadi 50.000, itu boleh kita jual 50.000 kali 5 boleh. Dengan alasan misalnya ada operasional, gaji para pembuat produk, atau sewa toko. Pokoknya masalah mengambil keuntungan itu tidak dibatasi harus 100% dari harga modal, enggak. Boleh 200%, 300%, sesuai kebutuhan dari orang yang memproduksi barang tersebut. Ya, jadi boleh ambil untung lebih dari 100%, tergantung tadi kebutuhan operasionalnya. Nah, ada yang tidak boleh masalah harga ini adalah jika disebutnya bahasa Indonesianya apa ya? Penimbunan. Kita timbun semua minyak goreng, kita naikkan harga mahal karena tidak punya yang lain minyak goreng. Itu baru dosa tuh. Itu semua nggak berkah itu. Dosa itu. Dosa dia seperti itu. Walaupun akad jual belinya sah, tapi setiap akad dosa, setiap akad dosa. Sebab apa? Sebab dia menzalimi membeli. Dia beruntung sendiri. Kalau itu nggak boleh, menaikkan harga menjadi pemilik barang satu-satunya dinaikkan setinggi-tingginya. Nah, ini namanya disebut bahasa Indonesia ibtikar ya, penimbun itu tidak boleh dalam Islam. Itu harus dikawal oleh pemerintah, kerjaan pemerintah. Jangan sampai pemerintahnya nimbun, belum zalik. Justru pemerintah menangkap orang-orang yang nimbun. Harusnya begitu. Dan pemerintah mengontrol harga. Dalam Islam ada di antara kewajiban pemerintah mengontrol harga pasar, terutama kebutuhan pokok. Itu yang paling utama. Nah, kemudian yang kedua tadi Ibu mengatakan dibayar jangan sekarang 3 bulan. Kenapa Bu dibayar 3 bulan? Tapi anak 3 bulan. Kenapa emang kamu dibayar sekarang? Enggak Bu, udah biar aja nanti aja 3 bulan, setelah 3 bulan baru
dia apa, ini Bu spraynya sekian gitu. Gimana Ustaz? Oh, nggak bisa Bu. Ketika kita terima barang, kita harus sudah tahu harga. Ketika barang itu pindah ke kita, nggak boleh kita pakai dulu sebelum kita tahu harga. Kecuali gini, ini spray Ibu pakai, saya pinjemin 3 bulan. Nanti kalau Ibu mau 3 bulan, Ibu beli, kalau nggak mau balikin. Kalau itu baru boleh. Tapi kalau ini Ibu beli, harganya ntar aja 3 bulan lagi saya sebut harganya. Nggak boleh. Iya, ada yang seperti itu Ustaz sampai sekarang, makanya saya mau kasih tahu gitu itu. Nggak boleh. Ibu nggak boleh Dan- terima barang itu. Nggak boleh Ibu terima, Ibu pakai, akadnya jual beli, sementara harganya belum jelas. Disebutkan nanti. Nggak boleh seperti itu. Oh, Itu pasti akan terjadi penambahan harga dengan jangka waktu. Nggak boleh seperti itu. Pokoknya barang kita terima, harga harus sudah tahu. Begitu. ya memang kepikiran sih Ustaz, wah kayaknya mahal amat gitu. Tapi gimana? Jadi sampai sekarang Ibu udah pakai, Ibu belum tahu harga ya, ini bahaya ini. Iya, anak kan maunya ini berapa gitu. Terus dia bilang nggak usah. Sebenarnya sih nggak niat mau beli, cuma kan karena nggak enak gitu. Berapa dia nawarin? Ya udah ini berapa? Ya udah Bu, Ibu mau yang mana? Pilih aja. Ya ini aja satu. Berapa? Ambil aja Bu, pakai aja dulu. Dia bilang nanti bayarnya 3 bulan. Itu dia kalau jalan dagang seperti itu gimana Ustadz? Tadi Ibu, boleh dia bilang itu kalau harganya dari awal udah jelas. Berapa Bang? 100.000. Bayarnya nanti aja 3 bulan, 100.000. Gak apa-apa. Tapi kalau harganya itu disebutkan nanti 3 bulan ke depan, gak boleh dipakai. Belum ada jual beli di situ. Gak boleh begitu, gak jelas jual beli seperti itu. Haram. jangan tambah lagi, udah yang lewat. Iya, iya udah. Ya, syukran Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, ada yang mau bertanya lagi? Assalamualaikum Ustadz, boleh izin bertanya Ustadz? Oh iya, silakan Bu, silakan. Gini Ustadz, kebetulan saya kan berjualan untuk di daerah Bandung. Selama ini ada baik itu pedagang eceran ataupun misalnya yang toko itu kadang-kadang suka ya nantilah untuk dibayarnya. Nah, punya utang. Untuk kita merelakan utang tersebut, apalagi sudah bertahun-tahun itu, apakah kita harus melakukan misalnya ijab, udahlah daripada nggak bisa bayar, mendingan saya lunasin atau gimana, atau harus ada ijab dulu, karena kadang-kadang kita udah bertahun-tahun dia tetap punya utang, tapi kita gimana, takutnya saya yang ngutangin itu ada apa-apanya nantinya gitu, kayak gitu. Karena kebetulan saya di bidang kerajinan ya Pak Ustadz ya, kadang-kadang ngisi, kadang-kadang itu yang kadang-kadang suka gini ada pedagang itulah dulu setengah juk dulu katanya yang ngutang dulu, tapi nanti bayarnya. Nah setelah ditagih beberapa kali ternyata dia kadang-kadang acuh nggak bayar, terus atau gitu, nah, saya udah biarin aja. Nah saya yang takut nantinya itu kalau misalnya kita udah kita ridoin dari hati, tapi tidak terjadi ijab kabul antara saya dengan dia untuk meridokan hal tersebut, takut ada tuntutan nggak nanti misalnya kita nanti ke depannya. Nah itu yang kesatunya. Terus yang keduanya tadi seperti Ustadz bilang bahwa kita harus berjualan dengan jujur ya. Nah dalam hal jujur ini apakah kita akan kasih tahu ke orang bahwa kita punya modal segini, kita punya keuntungan segini, atau dijelaskan atau gimana Ustadz maksudnya jujur ini? Mungkin segitu Ustadz, terima kasih atas ininya Ustadz. Ya, yang pertama tuh Ibu pedagang ya, yang kasus tadi. Iya. Ya, apakah pedagang atau yang lainnya, apakah kita ingin melunaskan hutang orang lain kepada kita harus dengan ijab kabul atau tidak, atau cukup dengan hati? Jawabannya sebenarnya hati itu cukup, karena kan Allah melihat dari hati kita. Jadi ketika seseorang itu niat, udahlah dia nggak bisa bayar, saya ridhoi. Atau mungkin bisa kadang begini lafaznya, kalau dia bisa bayar, alhamdulillah. Ya, seperti yang tadi itu, yang tadi Anda ceritakan. Kalau dia bisa bayar, terima. Kalau dia nggak bisa bayar, ya sudah, dimaafkan saja. Misalnya kita niat begitu, ya Allah, kalau emang dia bisa, saya terima. Kalau dia nggak bisa bayar, sudah saya maafkan.
Ya sudah, itu insya Allah sampai di sisi Allah pemaafan tersebut semoga jadi amalan yang mulia. Pahalanya itu besar sekali, lebih besar dari sedekah. Ya, masanya itu udah berlangsung hampir berapa tahun gitu, bukan 1 orang 2 orang, jadi saya bingung kadang-kadang nanti saya kalau misalnya enggak ijab kabul gitu saya yang dosa gitu atau gimana, kadang-kadang suka Enggak. begitu sana gitu. Kalau ibu enggak lepas itu, ibu tetap catat sebagai hutang, yang dosa dia yang akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Tapi kalau ibu maafkan, ibu pokoknya memaafkan pasti mendapatkan hal yang lebih. Ya, pasti mendapatkan sebuah keberkahan, keberkahan di dunia, apalagi di akhirat. Ya. Itu. Jadi gini, saya dapat pesan dari guru Quran, saya mengatakan beramallah kepada Allah, nanti kau akan panen di sisi yang lain. Ngerti nggak? Ini kan amalan nih, ada anjurannya, udah amalkan aja ini untuk Allah, nanti Allah panenkan dari yang lain. Nah, gitu. Itu kaidah harus kita yakini. Mungkin dari dia nggak bayar terus, nggak apa-apa, kita ridhoi, kita ikhlasi. Nanti ada panen dari yang lain, dari sisi sana, sisi sini begitu. Iya. Saya dapat pesan begitu. Jadi jangan setiap orang itu kita mau untung dari dia. Jual 10, dari 10 orang kita mau untung yang gede. Nggak begitu. Harus ada porsi-porsi di mana kita ikhlaskan, kita lillahi ta'ala. Nanti Allah ganti dengan pembeli-pembeli yang lain yang nggak butuh uang. Berapa aja saya beli. Ya, itu prinsip keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan membantu yang sini Allah datangkan rezeki dari sini, begitu. Nah, kemudian yang kedua, masalah apa tadi? Jujur buat jualan apakah harus menyebut harga? Tidak harus menyebut modal. Jujur itu maksudnya kualitas barangnya. Ini asli atau KW atau palsu atau apa seperti itu. KW ya bahasa. Nah, itu. Kalau asli, kalau palsu palsu. Itu di situ. Bukan jujur yang dimaksud harus menyebut berapa harga modal. Wallahu alam ya, sejauh yang Anda tahu sih, sejauh yang Anda tahu. Wallahu alam, tapi sejauh yang Anda tahu tidak ada anjuran khusus dari Nabi untuk menyebut modal. Setahu Anda nggak ada. Modalnya sekian. Sejauh ini Anda nggak tahu kalau ada hadis itu. Yang ada hadis tadi yang Anda sebutkan itu. Ya. Lembut, jual belinya, kemudian memaafkan. Yang itu, bukan malah yang tadi. Ini modalnya sekian ya. Yang ada tukang jadi bohong gitu. Yang ada bohong. Yang ada kalau kita sebut modal, yang ada bohong, kepleset. Modalnya 2.500. Kita sebut 2.700. Gitu ya. Jadi itu ya, setelah Anda nggak ada anjuran modal, Allah. Ya, syukuran Ustaz atas penjelasannya. Baik. Ada yang mau bertanya lagi? Masuk 2 pertanyaan di kolom chat. Kalau tidak ada, saya bacakan dulu di kolom chat. Yang pertama dari Ibu Oki, ya, Ibu Oki Kamila. Assalamualaikum Ustadz, Afwan. Saya mau bertanya Ustadz, bagaimana jika ada perbedaan harga antara bayar cash dan nyicil? Ya, ini ada hadis juga. Hadis pembolehan perbedaan harga cash dan harga cicil. Tapi ada syaratnya. Mudah-mudahan dipahami. Ini agak susah jelasinnya, tapi mudah-mudahan dipahami. Begini. Ini HP ya. Ini 1 juta. Sekarang cash. Terus kata si pembeli, Anda nggak sanggup cash, Anda bisa cicil. Anda bilang, kalau cicil ini 1,5 juta. Begitu. Jadi 1 juta cash, cicil sudah. Terus dia tanya lagi, berapa bulan? Nah, kita sebagai pembeli itu tidak boleh mengatakan begini. Lihat, ini jadi tidak sah kalau begini. Sebentar, Anda ulangi ya. Anda mau cerita sah dulu, Pak. Ini 1 juta cash. Dia nggak sanggup. Maunya nyicil. Ya udah 1,5 juta. Silakan cicil. Dia tanya berapa lama? Anda bilang boleh setahun, boleh 1,5 tahun, boleh 2 tahun. Ya, silakan pilih setahun atau 2 tahun. Cicil lah. 1,5 juta.
Nah, ini sah kalau begini. Berarti Anda cuma punya dua harga, cash dan cicil. Cash 1 juta, cicil 1,5. Dengan jangka waktu boleh setahun, boleh 2 tahun, boleh 3 tahun, terserah. Yang penting cicil. Ya ini sah kalau begini caranya. Ini boleh, ada habisnya kalau ini disebut dengan jual beli kredit. Nah, sekarang yang nggak boleh gimana? Yang nggak boleh begini nih. Ini 1 juta cash. Kata dia, Ana nggak bisa 1 juta, bisa nyicil. Ya udah, kalau nyicil 1,5 juta setahun, 2 juta 2 tahun, 2,5 juta 3 tahun. Bisa dibedain nggak? Jadi Anda bilang kalau nyicilnya setahun, harganya naiknya 500.000. Kalau nyicilnya 2 tahun, naiknya 1 juta. Kalau nyicilnya 3 tahun, naiknya 1,5 juta. Itu yang nggak boleh. Jadi harga cicilan itu berubah-ubah sesuai jangka waktu bayar. Itu yang disebut riba. Harga mengikut jangka waktu bayar, riba. Paham ya? Dibayar sebulan 10.000, 2 bulan 15.000, 3 bulan 25.000. Riba. Terus putus Ustaz videonya. Ustaz, putus suaranya. Perubahan nominal disebabkan Recording stopped. Mohon sebentar ya Bu ya, Bapak Ibu sekalian. Recording in progress. Ada gangguan. Salam. Sampai mana tadi? Bayar mengikuti perubahan tahun riba. Nah, bayar harga berubah Mengikuti tahun mengikuti bayar. jangka waktu riba. Setahun 1 juta, 2 tahun 1,5 juta, 3 tahun 3 juta. Riba itu kalau begitu. Bertambah harga dengan bertambah jangka waktu pembayaran. Itu riba. Tapi kalau cicil, anak cicil 1,5 juta, boleh sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, boleh setahun, 2 tahun, 3 tahun, tetap 1,5 juta cicilan, itu namanya boleh. Sudah dipahami? Cash 1 juta, nyicil 1,5 juta. Berapa hari? Silakan. Itu sah. Wallahu a'lam. Itu yang Anda tahu itu Allah. Baik, satu lagi ada masuk dari kolom pertanyaan dari Ibu atau Bapak Win. Bismillah, izin bertanya Ustadz, jika kita sebagai penjual diberi keringanan jangka waktu pembayaran oleh supplier, apakah barang tersebut sudah sah untuk dijual kembali ke customer? Syukur. Nah, sebab kita sudah akad jual beli dengan supplier ya sebutnya. Kita ambil kepada supplier, kepada produsen, pembuat, ke pabrik, kita ambil 1.000 eksemplar buku. Bayarnya nanti kita akad, bayarnya kita tangguhkan. Boleh nggak kita jual? Boleh, karena akad kita dengan pertama sudah selesai. Dengan tata cara pembayaran seperti ini, barang seperti ini kita terima. Kemudian kita sudah mulai menjual barang ini kepada pembeli, customer. Boleh nggak? Boleh sekali, tidak ada masalah. Karena harganya sudah jelas, cara pembayarannya jelas, barangnya juga jelas. Maka barang yang jelas yang sudah kita miliki dengan harga yang jelas dan tempo pembayaran yang jelas, kita boleh jual ke orang lain. Oh, Pak. Baik, sepertinya udah tidak ada lagi Ustaz di kolom chat. Dan udah nggak ada lagi yang mau bertanya. Ada yang mau bertanya lagi? Satu lagi dong kalau memang ada. Udah jam 9 lewat. Ada yang mau ada. Oh, Ibu Siti saja angkat tangan mau bertanya lagi. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, izin bertanya. Ustadz, adakah tuntunan dalam Islam melakukan khitbah yang mengikat seseorang wanita sebelum memutuskan untuk menikah? Apakah boleh dalam Islam?
Jadi dia belum mau nikah tapi dikhitbah. Iya. Bahasa sekarang itu tunangan mungkin begitu Ustaz. Ya, tunangan itu atau khitbah itu adalah sebuah langkah pertama menuju pernikahan. Nah, Jadi selama khitbah itu di situ ada proses perkenalan lebih dekat. Jadi khitbah itu tujuannya adalah kepada pernikahan, bukan yang lainnya, bukan untuk mengikat, mempersulit seorang anak. Ini saya khitbah dengan laki-laki lain biar anak saya nggak kemana-mana. Nggak bisa begitu. Jadi khitbah itu tujuannya adalah pendahuluan sebelum menikah. Dan bahkan khitbah itu nggak boleh lama-lama. Yang Anda tahu khitbah itu anjurannya nggak boleh lama-lama. Semakin lama semakin mudarat. Jadi seolah-olah udah kayak hubungan yang belum haram, yang belum halal, karena udah khitbah tunangan dia merasa sudah halal. Nggak gitu. Jadi khitbah itu nggak boleh lama-lama. harus disegerakan mungkin gitu ya. Misalnya kita mau nikah 3 tahun lagi, biar benar-benar serius, oke kita khitbah dulu 3 bulan lagi, nggak apa-apa. Tapi kalau khitbah dulu, kawin 2 tahun lagi, nggak baik itu, nggak baik. Mendingan masing-masing aja dulu, 2 tahun lagi ketemu lagi. Kalau jadi. Jadi khitbah itu bukan untuk lama-lama, anjurannya untuk segera. Ustaz, kalau seandainya boleh nggak andai kata memang ada orang tua sama orang tua membooking anaknya seperti berkata, tunggu anak kami 2 tahun lagi nanti akan dipertemukan gitu kan. Nanti kami akan melamar, bolehkah? Tapi itu perantara orang tua, bukan anaknya. Sementara anaknya itu tidak tahu menahu, itu bagaimana pandangan Islam menyikapi hal seperti itu? Gak apa-apa, boleh-boleh aja. Boleh ya? Boleh aja orang tua nanti tinggal anaknya dipertemukan. Kan tidak ada akad apa-apa, tidak ada khitbah, tidak ada akad apa-apa, hanya niat-niat begitu saja. Nanti ketika anaknya dipertemukan, tinggal dilihat si laki-lakinya mau nggak sama perempuan tersebut. Kalau laki-lakinya mau, tinggal perempuannya mau atau tidak. Kemudian nanti walinya seperti itu. Kalau perempuannya misalnya mau, jadi. Kalau perempuannya tidak mau, bagaimana? Misalnya walinya memaksa, nggak apa-apa. Kalau misalnya memang paksa oleh walinya, hukumnya boleh-boleh saja. Ya, tapi kan biasanya sih jarang. Paksaan itu takutnya imbasnya tidak baik. Ustadz, kalau khitbah itu kalau memang putus itu nggak jadi masalah. Apakah itu tidak berdosa? Nggak ada dosa. Tidak ada dosa memutuskan khitbah. Tamam Ustadz. Syukron atas penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, alhamdulillah. Sudah jam 9 lewat Ustaz ya. Mungkin kita cukupkan untuk malam ini. Alhamdulillah, jazakallahu khairan Ustaz untuk materi hadis nomor 22 malam ini. Banyak terkait soal jual beli ya, muamalah, dan juga sebagian mengenai khitbah. Mudah-mudahan insyaallah sekali lagi melalui hadis ini kita bisa mengamalkan apa yang telah disampaikan atau dijelaskan oleh Ustaz Rahmat. Kita akhiri dulu dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah kita bertemu di Sabtu yang akan datang dengan hadis yang baru. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz. Terima kasih.